Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini saya ingin berbagi kisah ya yang inspiratif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Kisah yang mengandung hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa merubah pola hidup kita ya, mindset kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan insya Allah nanti kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah ini adalah kisah singkat, kisah sederhana ya, kisah pendek yang judulnya adalah kisah batu di jalan. Jadi suatu hari ada seorang pria, dia berjalan ya di sepanjang jalan yang isinya itu batu-batuan semua ya. Kemudian di tengah jalan dia tersandung oleh salah satu batu yang besar ya, sehingga dia terjatuh. Nah, ketika dia terjatuh ini apa sikapnya? Ternyata Masya Allah ya, dia tidak marah-marah, dia tidak menunjukkan sikap kesal ya, atau kecewa, mengumpat ya, atau menyalahkan orang yang bikin jalan dan lain sebagainya. Tidak, justru dia mengambil sikap yang luar biasa ya. Dia memutuskan untuk memindahkan batu besar yang ia kesandung olehnya itu ya, ia singkirkan dan ia pindahkan ya, ia buang jauh-jauh supaya orang lain yang lewat di jalan tersebut tidak tersandung juga dengan batu itu. Allahu Akbar. Dan ternyata ya, setelah dia mengangkat batu besar itu yang dia kesandung olehnya itu, ternyata di balik batu itu ada sekantong emas. Masya Allah ya, dia mendapatkan atau ketiban rezeki menemukan harta di balik batu besar yang dia angkat, dia buang itu. Subhanallah, yang awalnya dia tersakiti oleh batu tersebut, tapi kemudian dia memiliki mindset yang bagus ya, sikap yang baik, yang luar biasa, memindahkan batu tersebut dengan niat supaya orang lain yang lewat di situ ya tidak tersakiti juga, tidak tersandung juga. Akhirnya dia mendapatkan balasan yang luar biasa ya. Ternyata di balik batu itu ada sekantong emas ya, yang ia dapatkan. Maka ya, ada pesan luar biasa dari kisah ini, bahwasanya ya, seringkali tindakan kecil yang kita lakukan ya untuk membantu orang lain ya, dan memperbaiki keadaan itu dapat membawa manfaat yang besar yang tidak terduga, justru kembali kepada kehidupan kita sendiri. Subhanallah. Jadi jangan pernah sungkan ya, ragu dan menunda setiap perbuatan baik yang ingin kita lakukan, apalagi ketika kita melakukannya itu ada dampak positif manfaatnya untuk orang lain, apalagi banyak orang. Masya Allah, semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari perbuatan baik kita, dari tindakan kita, maka akan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan dan semakin besar balasan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitan ya, kisah ini kita kaitkan dengan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu sangat luar biasa sekali ya di dalam memotivasi umatnya supaya menjadi manusia-manusia yang terbaik, yang selalu mengoptimalkan waktunya ya, memaksimalkan waktunya ya, kesehariannya dalam hidup untuk mengisi semua itu dengan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan pernah kalian meremehkan sekecil apapun perbuatan baik, meski hanya sekedar berjumpa dengan saudaramu
atau kawanmu, temanmu itu dengan wajah yang ceria. Masya Allah, ini kebaikan yang luar biasa ya. Kita menampakkan wajah ceria ketika berjumpa dengan orang lain, ini adalah termasuk kebaikan, termasuk ibadah amal soleh yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Dan dalam riwayat yang lain juga Nabi kita Muhammad SAW ya, itu menyampaikan ya, hampir persis dengan kisah tadi ya, orang yang kisah inspiratif tadi ya, orang yang lewat di jalan kemudian menemukan batu kemudian disingkirkan. Ini ada keterkaitan dengan hadis Nabi SAW, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, bainama rajulun yamshi ala tariqin, jadi suatu ketika ada seseorang dia berjalan ya, melewati suatu jalan, ra'a gusna syajaratin ala tariq, dia melihat ada kayu di tengah jalan. Nah, dan dia merasa ini kayu bahaya ini ya, menghalangi jalan orang atau bisa mencelakai ya, orang lain ya, jadi mengganggu ini kayu ini. Akhirnya apa? Fa akhadahu faja'alahu ala al-judran, kemudian dia mengambil ya, kayu yang ada di tengah jalan tersebut, kemudian dia singkirkan supaya orang-orang yang nanti lewat di jalan itu merasa nyaman, damai, aman ya, tidak ada gangguan. Kata Nabi SAW apa? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Oleh sebab perbuatannya itu, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyukur, berterima kasih kepadanya. Masya Allah, bayangkan Allah Rob kita ya, itu berterima kasih kepada manusia. Oleh sebab apa? Perbuatan apa? Bukan perbuatan yang besar, sederhana ya, yaitu menyingkirkan kayu dari tengah jalan. Oleh sebab perbuatan itu Allah berterima kasih. Subhanallah, kita ya ketika ada misalkan gubernur ya, presiden atau ya siapalah orang yang kita anggap hebat ya, dia mengucap terima kasih ke kita, terima kasih, itu suatu kehormatan yang luar biasa ya, kebahagiaan tersendiri buat kita. Apalagi ini Allah Rabb kita, subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berterima kasih, artinya Allah sangat menghargai perbuatan seorang hamba. Meskipun perbuatan itu sederhana, tetapi ternyata kesederhanaan itu dampak manfaatnya luar biasa. Karena apa? Di jalan ya kan, di jalan itu kan banyak dilewatin oleh orang, manusia ya. Jadi ini manfaatnya besar. Tapi ya tindakan yang kita lakukan menyingkirkan gangguan itu ya, hal sederhana sebetulnya kan, bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi subhanallah, perbuatan seperti ini mendapatkan sanjungan, pujian ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengucapkan terima kasih, dan kata Nabi faghafara lahu, dan Allah juga memberikan ampunannya untuk orang ini. Masya Allah. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan juga bahwasanya Nabi SAW pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penghuni surga, dan di antara penghuni surga itu ada yang dia guling-guling di surga. Masya Allah ya, saking senang gembiranya dia masuk surga, berada di surga, dia sampai guling-guling ya. Dan kata Nabi SAW, dia masuk surga dengan penuh gembira, bahagia itu tidak disebabkan oleh amalan yang besar atau ibadah yang besar, justru oleh ibadah amalan yang sederhana yang pernah dia lakukan ketika atau semasa hidupnya di dunia, yaitu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Masya Allah ya. Maka ini menjadi motivasi, inspirasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Jadi marilah kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang insan, manusia yang peduli dengan lingkungan kita ya, dengan peduli, perhatian kepada kehidupan orang lain. Jadi kalau kita menemukan hal-hal yang bisa membahayakan, hal-hal yang bisa mengganggu, mencelakai, melukai orang lain, maka kita cegah hal tersebut ya, kita singkirkan, kita cegah ya, sehingga kita bisa memberikan atau menyuguhkan kedamaian di dalam kehidupan ini ya, ketenangan, kenyamanan. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap kita ya, setiap pribadi dari kita semua ya, terutama kita kaum muslimin, bisa menjadi pribadi yang seperti itu ya. Masya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.